Ada yang belum datang, Pak. Calvin Dwi, Janet Alfian, Daniel Ardinya, Luki Adi, Tania, Farah, Cecilia, Zahra. Silakan langsungkan jarinya. Ada mana? Faiz, Ilham, Jibril, masih ada 4 itu buat siap pasar sama jajan ini. Oh, jajan. Yang mau begini oleh siapa? Yang atas nama dirinya ya, sakit. Nama yang belum berangkat Jenny Persada sama Bapak Ibu guru yang mendampingi tolong diperhatikan. Ya, tolong diperhatikan karena apa? Karena dalam perjalanan ini kan agak jauh. Terus di luar pulau. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan dari para siswa kita. Ya, ingat loh ya. Ingat semuanya, kalau ada apa-apa matur sama dari tim, matur sama Bapak Ibu yang mendampingi. Tolong, mungkin ada yang kebelet. Kalau kebelet kamu nggak matur nanti di situ. Ini kejadian ya, terjadi kejadian. Neng kono dadi mumetke kancane mambu sak bisa neng AC, otomatis kan mulek di situ, akhirnya perutnya gunanya mabuk semua. Ini tolong nanti kalau kebelet langsung matur sama tim. Ini penting dalam perjalanan. Maksudnya kebelet tahu ya? Yang belakang kebelet tahu ya? Tahu. Nah ini penting loh ya. Dalam perjalanan kalau kebelet itu kalau kamu nggak ngomong sama tim, ora dideke bisa. Supaya mandek nanti di mana itu. Terus yang kedua pesan. Yang kedua ya, kita di luar pulau, di luar adat istiadat kita di Bali itu, ya, tolong diperhatikan dulu. Kalau nanti kita ke Bali itu adatnya berbeda dengan di Jawa, ya, adatnya berbeda dengan di Jawa. Tolong hormatilah adat yang di situ. Paham maksudnya dihormati adat itu? Beda loh dengan di sini, nanti kamu ke sana akan tahu nanti. Saya nggak ada cerita, adatnya berbeda, tolong dihormati adat yang di sana. Karena berbeda antara Jawa dan Bali. Itu tolong diperhatikan. Terus nanti di sana tolong kalau istirahat tetap istirahat. Karena kamu nanti 5 hari. Ya, perjalanan itu kalau wayah istirahat saja. Jangan sampai kamu istirahat di hotel malah payun-payun dan seterusnya, jangan. Kita istirahat aja untuk yang kadang perjalanan yang berikutnya, objek berikutnya biar apa? Stamina fit. Ya, stamina fit. Terus jangan lupa yang terakhir pesan Pak Kepala Sekolah. Ya, pesan terakhir Pak Kepala Sekolah, jangan sampai meninggalkan sholat yang beragama Islam, yang beragama lain jangan sampai meninggalkan ibadah kamu. Titik. Itu jangan sampai. Walaupun di situasi apapun di situ kamu nanti harus beribadah. Terutama sholat berdoa sama Allah Subhanahu wa taala yang Islam dan non-Islam berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa supaya kamu diberikan kemudahan dan kelancaran semuanya. Siapa atau tidak? Ya, itu ya ibadah penting ya. Mereka juga sholat semuanya. Ada yang belum sholat sebelum berangkat, sholat dulu yang agama Islam.
Dijamak dulu tidak apa-apa. Ingat loh itu ya pesan saya. Akan berpisah dengan orang tua, ya, dengan keluarga. Sampai nanti hari Minggu nanti akan ketemu kembali, ya. Untuk perjalanan nanti adik-adik, ya, di tiap bis nanti ada pengganti orang tua kalian, ya. Ada pengganti sementara orang tua kalian, ya. Di satu nanti ada Mas Falgunadi, ada bis satu ya, ada Mas Alfian, bis dua ada Pak Mas Bowo, bis tiga ada Mas Falgunadi. Jadi itu sebagai pengganti orang tua kalian selama nanti perjalanan. Di samping bapak guru yang mendampingi. Kalau umur saya sudah 30-an, ya berarti ada 10 tahun. Saya dulu baru Persada Indah. Nah, didirikan oleh Bapak Warsono yang tadi kaos warna oranye batik tadi. Nah, itu adalah Pak Warsono. Dan ini nanti akan berbeda tanggung jawab kalau Mas Dwi. Mas Dwi ini orangnya penakut loh. Tahu nggak? Ya, Mas Dwi itu orangnya penakut. Tahu nggak kira-kira kenapa? Enggak, karena dia pegangan setir terus. Kita kan enggak. Kita kan nyantai. Ya. Dan selanjutnya adik-adik semuanya, nanti untuk Mas Oka yang nanti akan membersihkan di sini. Terus kalau mungkin pas di kenangan mau buka bagasi dan sebagainya bisa dicatat info dengan Mas Oka. Sudah paham? Dan salah satu kru yang paling ganteng yang berada di Persada yang di depan ini adalah Mas Lukman. Ya, Mas Lukman yang pegang HP, yang ada gimbalnya, yang pakai kacamata, ini adalah Mas Lukman. Namanya adalah Lukman Hakim. Dan selanjutnya di B1 ada Mas Rizal atau Mas Al boleh. Dan di bis 2 ada Pak Bowo. Dan selanjutnya adik-adik semuanya Persada di Stamijaya. Nah, fasilitasnya adalah AC. Nah, AC ini silahkan dibuka. Dibuka. Biar apa? Biar di sini nggak ngembun kalau ditutup semuanya. Maka dibuka kecil, setelah itu bisa diarahkan ke kaca. Nah, caranya adalah gimana? Dibuka, setelah itu diputar, diarahkan ke yang bagian yang mau dikasih AC. Bisa dimengerti? Ya, bukan diputar terus disulat lalu dicelupin, bukan ya. Dan selanjutnya Gede dulu ya enggak? Boleh. Jadi saya minumnya panas sih. Tahu ini masalah. Dingin ini.
Earphone-ku ketelengsut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi 1, 2, 3. Boleh gaya bebas, tangan bergaya boleh. 1, 2, 3. Ayo adek, bisa geser ke sana. Kalau bisa masuk ke belakang ini ya. Pak, bawa di sana dong. Ayo yang baru datang yuk, foto bareng dulu. Arang nongko sini. Biasanya sih wedok kan menutu saya. Ya dulu ya. Oke, sebentar. Oke, untuk yang putri geser ke kanan sedikit sebentar saja. Lagian. Geser lagi yang putri, geser dulu yang putri lagi Oke, dulu. sebentar. Nanti gantian. Bener tarik lurus Mas ke bawah Mas. Iya. Kanan jadi mana lu? Sebentar, oke, bagus ini ya. Sebentar, saya yang ngitungin Pak. Oke, 1, 2, 3. Saya bebas. Wah, keliru video Pak. Fotoin sama bapaknya loh. Hai Pak. Mungkin aku tak main tengah-tengah jadi anak ini. Katanya baik Pak. Ya, gosong kan ya. Pak, Perjalanan tahun mengarah kiri ya. Mengarah kiri. Oh my god, udah lost kontak ya. Kasihan sekali nih, udah lost kontak. Iya.
Udah lulus kompak. Oke, karena kita ya mau berangkat, gimana adik-adiknya sudah semuanya belum di dalam bus? Sudah, tak ada yang ketinggalan? Tidak, yakin? Yakin. Kira-kira kalau ketinggalannya apa nih? Apa? Jejak, ya, jejak kaki, kenangan, ya. Dan juga ya adik-adik, nanti kan selama 3 hari ke depan adik-adik, ada yang penasaran nggak? Ada atau enggak? Kalau enggak jadi deh kenalannya. Ada? Iya. Kira-kira tadi pagi pas adik-adiknya sampai Pedugul, ngerasa nggak siapa sih itu mbok-mboknya kok nyuruh-nyuruh foto terus, iya nggak? Iya, itu kan karena kita belum kenalan. Nah, kita kan mana itu? Telepon nih mama deh. Dua telepon. Tuh, apa orang? Habis ke hotel aja dulu lagi. Mereka sampai jauh di sana. Foto Pak. ya, bagaimana Mas Kentir? Yes. Beli kentir ya, beli kentir. Tadi juga kan rumah orang Bali. Kira-kira sudah pakai bahasa Bali nggak di sana? Belum. Ya, nggak bisa. Kata bahasa Bali yang tadi pagi loh, adik-adik pelajarin apa kira-kira? Jangan ngomong anu. Apa? Meme. Ya.
Oh iya, di rumah orang Bali tadi kan banyak memek-memek. Ya kan? Banyak. Ya. Sudah bicara dengan memek di sana? Sudah? Belum, tapi sama beli-belinya sudah. Ya. Belum juga. Beli kankernya belum juga. Aduh, kasihan ya. Tapi nggak apa-apa, 2 hari di Bali ya. Siapa tahu nanti ada yang berjodoh sama orang Bali, mau nggak? Lagu yang begitu merdu. Artinya begini, di saat kita masih muda, kesehatan terjaga, penyakit tidak berani mendekat. Betul belajar kang awang, bekalang kalani urip. Semestinya di saat kita masih muda, masih sehat, kita harus belajar, dan terus belajar. Karena belajar tidak mengenal batas usia. Long life education. Luar biasa kan? Belajar seumur hidup. Belajar seumur hidup. Sama halnya tamu kita hari ini. Gimana? Di sela-sela kesibukan belajar, mengajar, Masih bisa menyempatkan diri berwisata ke Pulau Bali. Ini yang luar biasa. Sebagai orang Bali yang sudah terkenal keramah tamahannya, kamu adalah ratu, Harus dihormati. harus dihormati. Tegur sapa. Siapa yang mandi? Selamat pagi semuanya. Iya, bagaimana kabarnya?
lawan dengan mantap. Salam Bali. Kengken kabare. Wow. Tak lawan gitu. Tanya dia. Belajar bahasa Bali. Iya penontonnya. Kengken kabare. Susunya gede-gede. Wah. Susunya gede-gede. Suaranya. Berarti penontonnya rajin belajar bahasa Bali. Luar biasa. Jauh-jauh datang ke Bali. Tidak hanya jalan-jalan. Tidak hanya belanja melulu. Lihat pantai. Tapi tetap mau melestarikan Bahasa Nusantara. Dan untuk mau belajar bahasa Bali, saya akan tanya. Benar-benar tahu bahasa Bali? Betul. Kalau baik-baik, apa bahasa Balinya? Susu. Kalau baik? Kalau tidak baik? Ragu menjawab. Kalau tidak baik? Oh, Kalau baik-baik. Kalau baik. Tidak baik. Baru kompasnya. Orang popo. No problem. Asu dalam konteks bahasa Bali itu artinya orang yang bijaksana. Ya. Kenapa? Asu. Itu tidak. Supaya sebagai manusia yang berbudi pekerti bisa memilah yang mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Orang bijaksana dan asu. Ayo semua. Ayo sama-sama sekarang. Ada semuanya. Ayo yang tengah. Yuk. Ya, rame yuk. 1, 2, 3. Semoga para penonton puas. Semoga para penonton berkesan. Seandainya ada yang masih kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat pagi. Baik, tari barong yang telah berlangsung tadi menceritakan sebagian kecil dari cerita Mahabharata. Jadi seperti apa yang diketahui, cerita di Bali ada yang besar dua, Ramayana dan Mahabharata. Yang ditarikan tadi di barong dance itu sebagian kecil dari cerita Mahabharata, di mana saat Sang Dewi Kunti diuji untuk mempersembahkan anaknya yang paling tersayang, Sang Sahadewa, beliau merelakan. Sang Sahadewa pun rela dijadikan tumal, diaturkan untuk dijadikan tumal kepada Betari Durga. Dan itu hanya akal-akalan, dan itu hanya sebuah ujian. Beliau merelakan, anaknya rela juga, tetapi di balik itu dikasih kekuatan sama Betara Siwa, suami dari Betara Durga sendiri. Jadi akhirnya begitu, beliau kebal, diapain juga nggak ada efeknya. Yang terakhir tadi menusuk diri sendiri bahwa menandakan
Di dunia ini yang abadi adalah suka, duka, baik, buruk, siang, malam. Silakan. Perhatian kepada rombongan SMP Negeri 1 Karangnongko untuk kembali ke satunya masing-masing. Perhatian kepada rombongan SMP Negeri 1 Karangnongko untuk kembali ke satunya masing-masing. Keindahan pada bukan keindahan dia dengan gandengannya, ya bukan. Jadi kita akan melihat Pantai Pandawa dari atas, di mana ya seperti yang Pak bilang, Pantai Pandawa memiliki keunikan yang dengan pasirnya yang putih, juga dengan ya ombaknya yang bercari tengah, ya ya. Ayo silakan. Ya wow, ya ini dia adik-adik. Selamat datang di Pantai Pandawa, ya tepatnya di Desa Kutuk, Kuta Selatan, Badung Bangli, ya. Dia dilihat dengan birunya air, ya, batu karang, ya, dan juga dengan ombaknya, ya. Wah, batu karangnya yang berbentuk berbagai macam. Ya, apakah itu bentuk simbol, ya. Nah, ini adik-adik airnya kayaknya lagi surut. Nah, ini mau mengingatkan untuk adik-adiknya, nanti yang mau mandi nih, ya didengarkan dulu ya. Yang mau mandi biasanya kalau air Pantai Pandawa itu surut biasanya banyak ada ini yang benar ya, bulu babi. Oke, jangan ngegas juga bilang bulu babinya ke mboknya ya. Ya, jadi banyak ada bulu babi. Jadi untuk adik-adiknya, iya jika kita menginjak ya, tapi diharapkan jangan menginjak. Jadi waspada. Yuk semuanya segera ikuti yang di depan. Ada tulisan Pantai Pandawa. Yuk kita foto dulu semuanya. Yuk anak-anak semuanya, semua peserta harap turun dari bis. Ataupun Mas Lukman. Hitungan ketiga sudah sampai di vendor. 1, 2. Yuk jalan. Lambaikan tangan ke sini boleh, Dek. Lambaikan tangan ke Mas Lukman.
Mas ora. Kayak wongnya barang di dulu. Jadi mana agak tinggalin kau bisa. Ini wong ya. Enggak, itu jaket enggak? Terus ya? Ban bos, penuh nato. Terus tak boleh. Hei, bawa bola. Udah kena lah. Nah itu dulu ini lah. Tapi mau itu mesin. 1 jam aja, ya 1 jam aja tak, tapi sudah dapat. Aman dulu pulang. Mau jauh jalan ini. Pak. Sembarang. Biasanya jam itu. Inilah negara tanah masih baik. Dalam sehat. Semua kan Juga aku rasa iso lagi rasa. Ayo, Alda, ayo, Ya, Pak ini belum jawab Aku balik ke rene wis. Ya. Wow, ya jadi ini ya, jadi ini ya kalau di Bali ini lagi viral lagi banyak yang kesini karena ya kita kalau adik-adik foto pas tengah jalan ya pas foto tengah jalan itu dapat keindahan dari tebing dari kedua sisi tebing ini. Iya, dapat keindahan sisi dari dua tebing ini. Biasanya kalau orang Bali itu banyak yang prewedding ke sini atau sengaja merancang ke Pantai Pandawa, habis itu foto di sini. Kira-kira nanti kalau nikah mau prewedding di Bali nggak? Kejauhan. Iya. Siapa tahu nanti jodoh mau orang Bali.
sekali. Jangan pura-pura kurus, mending pura-pura bahagia daripada pura-pura kurus. Lanjut. Besok, yuk. Terus nanti ke kiri ya Pak. Makasih ya. Kalau ini barang dia kenyang. Kayak berikan. Katanya nanya jauh. Aduh. Salah deh, nggak apa-apa. Katanya nanya jauh. Beneran dia apa nggak?我们就照导游交代的，要这样跑呢。他刚刚说了，我们就照那样去做。kelihatan kan? Ibu mana? Ayo datang, ayo.
Kisah Garuda Wisnu Kencana berawal dari perebutan pencarian air suci kehidupan oleh para dewata dan raksasa. Air suci kehidupan itu adalah Tirta Amerta. Tirta Amerta, Tirta Amerta, Tirta Amerta. Ya, Tirta Amerta, siapapun yang bisa mendapatkan dan meminumnya, niscaya hidupnya akan kekal abadi sepanjang masa. Yayang ner, yayang ber, yayang ner, yayang su. Oncer slawe, jaran peta suci nirmala. Ada sakit, mandara diri, kesirangan. Menggambarkan laut yang dalam upaya mencari Tirta. Berakibat para gempa bumi yang amat sangat dahsyat, menghujam, menggetarkan. Gelombang air laut menerjang darat. Seluruh isi dasar samudra naik bergetar siapa yang tadi lepas ke sini? Sudah. Ini sepertinya kerjaan mudah-mudah. Garuda, berani-beraninya kamu merusak ketahanan yang di sini. Apa sebenarnya tujuannya merusak ketahanan yang di sini? Tuh, katakan apa? Hei, aku sebenarnya mencari Tirta Amerta. Di mana para dewata itu meletakkan Tirta Amerta? Kalau aku tidak menemukan Tirta Amerta, aku akan hancurkan semua ketahanan ini. Katakan padaku para raksasa. Garuda pasti dia itu tubuh kalian. Jangan kau sombong terlebih dahulu. Nih, hadapi dulu kekuatanku. Kalau kamu belajar, aku akan saksikan kau dan mencatat semua kesalahan ini. Tidak mungkin kamu bisa merusak apapun yang ada. Iya, tadi dulu kamu sangat ganti kamu tidak.
menuju semua perjalanan. Pemandangan alamnya yang bagus, dilihatlah karena bule-bule kan biasa tuh pakaiannya terbuka, ya kan. Di sini beliau kira bebas berpakaian seperti itu, apalagi pantai yang cuacanya ya atau mataharinya bagus. Nah, makin banyak lah nih ya tingkah bule-bulenya, bahkan ada yang dulu bahkan pantai-pantai di Bali itu adik-adik ya dipakai untuk bule-bulenya itu berjemur ya tanpa menggunakan pakaian, mohon maaf ya, tanpa menggunakan sehelai pakaian ya. Sini deh, sini sebelah sini. Ayo. Apa? Awal balik dulu. Ayo,
Silakan lari ke arah kamera. Oke, yuk silakan yang boleh mau foto. Iya, pura, tapi jangan sampai ngedon juga pura, bukan kayak gitu. Iya, pura biasa aja kok, pura, bukan kayak gitu ya. Ya jadi kalau yang Hindu itu pura. Nah kalau yang Kristen, iya gereja. Ya kalau yang Buddha, ayo apa yang Buddha? Apa? Genteng. Genteng. Genteng, kamu bayangin sembahyang di atas genteng itu gimana? Apa? Wihara. Iya, wihara, nanti adik-adik ke sana, adik-adiknya sembahyangnya di mana? Jadi jangan ada yang tidur dulu. Ya walaupun ini enak cuacanya dipakai buat tidur, apalagi tambah AC, ya kan? Wih, udah wasem. Ya, jadi kita ke Dewata oleh-oleh dulu. Silakan dilengkapkan oleh-olehnya. Ya, baik itu berupa makanan, karena nanti ini Dewata oleh-oleh ini satu tempat dengan pabrik pembuatan pai susu. Ya, apa jual itu pie susu. Ya, pie susu. Kalau kami sebutnya pie susu. Kalau adik-adik gimana kira-kira nyebutnya? Pai susu. Ya, jadi kan tadi susunya ya sudah gede-gede karena kita beli pai susu. Jadi silakan, ada juga oleh-oleh Bali khas lainnya. Ada kacang, silakan dibeli. Nah, mohon diingat adik-adik. Berarti mboknya anak keberapa? Iya, anak kedua, dua bersaudara, punya kakak satu. Itu namanya, kalau yang pertama Putu. Iya, kenapa dek? Enggak. Iya, namanya Putu. Putu mbok kadek. Nah kalau kasta, yang mana kira-kira yang dinamanya mbok kastanya? Yang mana kira-kira, apakah yang paling pertama atau yang paling akhir atau yang tengah-tengah? Ya, karena kalau ada adik-adik namanya mbok itu nggak semuanya, maksudnya namanya mbok ada tambah-tambahan. Nah kayak yang kade urutan kelahiran mboknya. Nah yang mana, apakah yang pertama? Iya, itu yang pertama adik-adik. Kalau di Bali itu ada 4 kasta. Jadi di Bali ada 4 kasta. Yang paling pertama itu namanya kasta Brahmana. Ya, Brahmana. Masih ingat yang dewa kemarin itu kan ada dewa Brahma. Nah ini kastanya ada namanya kasta Brahmana. Di mana kasta Brahmana ini adalah orang-orang yang nanti akan menjadi pendeta, atau kami di Bali itu sebutnya dengan nama pedanda. Ya, pedanda itu yang akan memimpin upacara tingkat pertama orang Bali. Ya, paling tinggi, pokoknya paling tinggi upacara. Sama juga kalau ada upacara ngaben, upacara menikah, itu dipimpinnya oleh pedanda atau pendeta, yaitu orang-orang yang golongan tingkat 1, di mana kalau kita berbicara itu harus menggunakan bahasa halus tinggi. Ya, bahasa halus tinggi, bahasa halus, paling halus sekali. Nggak boleh bicaranya kasar. Ya, biasanya kalau orang yang mempunyai kasta pertama itu dinamanya
isi, ya kalau yang cowok dinamanya isi depannya itu tidak bagus. Kalau yang cewek isi namanya di depannya itu adalah tidak ayu, tidak bagus, tidak ayu. Dimana kalau orang yang punya kasta tinggi ini adik-adik, yang laki misalnya kastanya tinggi, itu tidak boleh menikah dengan perempuan yang tidak mempunyai kasta setara. Ya, bukannya tidak boleh, tetapi banyak keluarganya yang melarang. Jadi kenapa? Ya, karena tidak ingin kastanya itu hilang. Nah, tetapi biasanya kalau perempuan kasta tinggi baru biasanya diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang kastanya lebih rendah. Ya. Jadi siapa tahu nih dapat jodoh laki-laki Bali berkasta lagi. Mau nggak adik-adik? Itu kalau menikah itu bahasa kita sehari-hari juga pakai bahasa halus, ya. Kalau adik-adik berbicara di rumah pakai bahasa halus, nggak bahasa kasar. Iya, jadi itu ada bahasanya juga. Kalau sama juga kalau biasanya kalau panggil ibu orang biasa kan panggilnya meme. Nah itu masih ingat ya kemarin kalau orang berkasta kita panggilnya apa? Namanya biang. Minta nih untuk adik-adiknya, siapa tahu lihat sesajen di bawah itu pasti banyak adik-adik, apalagi kalau kita lihat dagang kan itu ada sesajen juga. Nah tolong itu jangan jangan diinjak ya. Ini juga kalau di Tanah Lot ini kan pantai, ada nih pasti banyak nih karang-karang kecil yang bagus-bagus ya, cantik-cantik ya kan. Mohon untuk jangan pernah adik-adik bawa pulang. Iya, nggak boleh sama sekali dimanapun di Bali ya. Mau sudah ingatkan ya hari pertama, mau ingatkan lagi karena kita hari ini ke Pura, jadi mau ingatkan lagi. Nah itu untuk nanti kita di Tanah Lot, jadi akan banyak adik-adik. Karena kalau adik-adiknya mengambil sesuatu yang bukan milik adik-adik sama dengan begitu. Kita kan nggak mau ya kan terjadi hal-hal yang aneh. Kita inginnya ini ya selamat, keselamatan bersama. Nah, saya itu juga adik-adik ya. Di Bali ada hari raya banyak. Nah, salah satunya kalau orang Bali kira-kira meninggal diapain kira-kira? Dibakar. Ya. Dikasih sambal kecap, saus tomat. Iya. Iya katanya dibakar. Apakah diguling? Iya, jadi kalau orang Bali, kalau masih ingat orang Bali itu ada berapa adik-adik? Ya, orang Bali ya pembagiannya ada berapa? Ada dua, orang Bali asli dan orang Bali campuran. Ya, nah kalau yang Bali asli itu tidak melakukan ya ngaben iya, semua orang Bali itu ya wajib. Apakah orang Bali itu wajib semuanya melakukan ngaben? Tidak. Ada yang bilang tidak. Ya, jadi itu wajib semuanya adik-adik. Ya, wajib. Harus. Ya, orang Bali punya pemakaman nggak mau? Punya. Ya, orang Bali sama juga punya pemakaman, punya kuburan. Jadi semua orang Bali itu wajib hukumnya untuk melakukan upacara ngaben. Tapi ada dua nih, ya, yang dibakar dan yang tidak dibakar. Contohnya, yang nggak dibakar itu ada namanya Desa Trunyan. Tepatnya itu di kita kemarin yang datangi penglipuran, masih ingat penglipuran di kabupaten mana? Iya, Kabupaten Bangli. Ya, Bangli. Jadi di Kabupaten Bangli itu depannya di Desa Trunyan, Desa Tenganan, itu tidak melakukan upacara pembakaran mayat. Ngaben iya, tapi tidak melakukan upacara pembakaran mayat. Nah kira-kira kalau orang meninggal mayatnya diapain? Dibuang. Ya, kira-kira kalau nggak dibakar diapain nih mayatnya? Dikubur.
Iya. Nah tepatnya kalau di Trunyan itu adik-adik mayatnya itu dibiarkan saja. Ya dibiarkan saja. Itu ada pemakaman di sana, di mana pemakamannya itu terpisah dengan rumah warga. Jadi pemakamannya itu berada, ya kalau kita mau ya membawa jenazah, kita harus bawa ya memakai perahu. Jadi dipisah oleh danau untuk pemakamannya. Nah, kenapa? Karena di sana di Desa Trunyan itu ya tidak melakukan pembakaran mayat, tapi mayatnya dibiarin saja. Apakah tidak bau mayatnya dibiarkan saja? Tidak. Apa? Karena pakai parfum mayatnya? Ya. Iya, pakai parfum 2 botol. Ya, jadi makanya harum mayatnya karena pakai parfum. Nah, enggak adik-adik. Jadi karena di sana di Desa Trunyan itu ada satu pohon. Satu pohon namanya pohon tarumenyan. Nah, banyak yang bilang dari sanalah asal kata Desa Trunyan, dari pohon tarumenyan di sana. Dari tarumenyan kemudian berubah menjadi Trunyan seperti yang dibilang sekarang oleh masyarakat yang ada di Bali. Jadi di sana ada pohon tarumenyan adik-adik, di mana yang bisa mengeluarkan bau harum. Wes, hebat pohonnya ya, bisa mengeluarkan bau harum ya. Ya, pohonnya itu bisa mengeluarkan bau harum adik-adik, sehingga ya mayat ya atau jenazah yang ada di bawahnya itu, kita itu tidak kubur jenazahnya adik-adik, tapi dibiarin aja. Kita buat 9 lubang ya, 9 lubang. Jadi 1 lubang itu khusus untuk pendeta, jadi pemuka agama tingkat 1 khusus untuk pendeta. Ya, satunya lagi untuk kepala adat. Jadi misalnya ada kepala adat yang meninggal, itu khusus ada 1 lubang. Nah, 7 lubang lainnya lagi kira-kira untuk siapa? Ya, untuk siapa kan 7 lubangnya itu? Nah, itu adalah untuk masyarakat biasa. Ya, untuk masyarakat biasa itu di 7 lubang. Karena 9 lubang ini adik-adik juga menggambarkan 9 lubang yang ada di dalam tubuh kita. Benar nggak tubuh kita ini punya 9 lubang? Ada yang bisa ngitung di mana aja lubangnya? Benar, sudah berapa? Dapat? Iya. Jadi ada 9 lubang di tubuh kita, makanya itulah hanya ada 9 lubang di sana. Nah, gimana kalau lubangnya itu penuh, tapi ya ada jenazah lainnya lagi? Ya gimana kalau 9 lubangnya itu penuh, ada jenazah lainnya lagi? Diapain jenazahnya itu? Dibiarin aja? Ya, nggak diapa-apain? Nah, jadi jika lubangnya ini sudah penuh adik-adik ya, maka yang pertama kali, misalnya orang biasa nih yang meninggal, jadi yang paling pertama itu meninggal atau yang sudah lama mayatnya itu tubuhnya akan ya dibawa lagi adik-adik, dibawa keluar, di mana kepalanya itu akan ditaruh di tempat khusus. Jadi ada kayak teras di sana, teras itu ada tempat khusus untuk ya kepala manusia. Jadi kita mengingatnya dari kepalanya saja. Kalau yang sudah menjadi tengkorak ya kan, kita taruh di sana kepalanya. Nah, kalau badannya kita, nah di sana percaya nggak percaya, ada yang bilang di sana itu ada tumpukan-tumpukan badan manusia ya. Jadi karena kan lubangnya itu hanya 9 saja. Nah, jadi kalau ada yang meninggal lagi, tumpukan badannya itu ditaruh di sana, di tumpukan-tumpukan badan. Jadi ya hanya kepalanya saja itu diingat. Biasanya pasti ya umat di sana, warga di sana itu melakukan ya persembahyangan. Pasti ada harinya adik-adik untuk mengingat, oh ini misalnya nih kakeknya meninggal ya tanggal segini. Pasti biasanya itu ada harinya adik-adik.
ya diingat dan dirayakan juga. Nah itu kalau yang orang Bali asli ya meninggalnya itu tidak dibakar. Nah gimana kalau yang dibakar? Orang Bali campuran ya, itu biasanya ada syarat adik-adik untuk ngaben. 3 syarat utama orang Bali untuk melakukan ngaben. Kira-kira ada yang tahu apa aja syarat orang Bali untuk melakukan atau melaksanakan upacara ngaben? Ya, yang pertama itu ada hari baik ya. Orang Bali itu ya identik adik-adik ngapa-ngapain aja harus ada hari baik. Ya misalnya buat rumah itu kalau mau misalnya ya kita pertama kali bangun nih ya bangun dasarnya aja kita itu lihat hari baik. Lihat hari baik habis itu langsung kita buat sesajen ya buat sesajen biar dilancarkan pembangunannya. Sama juga kalau makanannya jatuh ya nggak apa-apa, nanti yang teresensis mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan juga adik-adiknya untuk ya kepercayaannya saat itu ke Bali ya dengan kita ya. Jadi mboknya juga sekalian mau minta maaf kalau ada salah satu kata atau ucapan. Semoga ya mau doakan adik-adiknya sukses. Semoga kita berjodoh bisa ketemu lagi nih kita di Pulau Bali ya. Semoga masih ingat ya sama mboknya di Bali, sama mbok ini di Bali ya. Kami mengucapkan terima kasih. Maaf bila kalau ada salah kata. Nah gimana juga kalau kita mengucapkan terima kasih kepada bapak drivernya yang sudah menemani kita. Kalau adik-adiknya bapaknya ya, bapaknya nyupir. Gimana kalau kita sama-sama ucapkan terima kasih? Mau nggak? Setuju nggak? Gimana? Ini nyawanya sudah terkumpul semua? Belum. Ayo kumpulkan nyawanya ini loh ya. Lihat, banyak kita sudah di tanah loh. Nah nanti adik-adik ini kan banyak rombongannya. Adik-adik jangan mainnya terlalu jauh dan tetap ikutin dengan rombongannya. Ya, apalagi nanti kita masuk ke sana itu kita pakai tiket. Ya, jadi jangan ada yang melipir dulu kemana-mana. Nanti kita langsung ya menuju ke tempat tiket. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, barang-barang bawaannya silakan ya dicek dulu. Jangan sampai bawa barang-barang yang terlalu banyak. Ya, Mas Lukman, waktunya berapa lama? Selamat pagi, berita panggilan kami tujukan kepada Bapak Asri dari Dasur Group. Dimohon untuk menjemput tamu Anda di kantor informasi dekat parkir. Sekali lagi, berita panggilan kami tujukan.
Ngapunten ya Pak, tadi untuk gede Pak, ini kula mboten nyandak ya. Bener kan benar kan? MMD agak turun, bannernya agak turun. Oke. Rapi, ditarik sak genduskan. Oke, semuanya ke sini. 1, 2, 3. Lagi. 1. We're going there first. I think there's a nice view of the temple from there. So before we can go there, but not today because they have a big grill.
Sometimes the people many sitting on there. We don't know the white cup. Sekali lagi pada bulan belok kiri. Belok kiri semua. Ayo, Isa. Layangan kapal. Matur suwun, Pun.